Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam saintis. Ya, semangat. Hari ini kita akan belajar IPA ya untuk kelas 7. Kembali lagi. Nah, coba perhatikan di sini ada siswa ya SD ya, yang di situ mungkin hasil ada peristiwa kebakaran hutan ya. Nah, di situ menimbulkan asap. Nah, mereka menggunakan masker ya. Sampai sekarang pun kita ya tetap jangan lupa memakai masker. Nah, kemudian di sini ada ya salah satu tanah yang sudah tercemar oleh mungkin oli atau bahan-bahan kimia atau industri ya. Nah, kemudian di sini wah, ada yang seneng hutan yang segar masih ada di ya mungkin pariwisata bisa dijadikan edukasi ya. Kemudian di sini ada wah, pabrik yang mengeluarkan apa? Asap ya. Kemudian di sini segar sekali ya, ada pelangi, kemudian pepohonan, air terjun. Wah, kalian lebih suka yang mana? Ya, jelas ya. Bagian kiri segar sekali melihatnya. Hal ini terkait dengan materi yaitu pencemaran udara dan pencemaran tanah ya. Kita melanjutkan kemarin ya, mengenai kemarin sudah bahas mengenai pencemaran air dan suara. Sekarang fokus pencemaran udara dan tanah. Ayo kita bahas. Nah, ini ada orang yang sedang menebang hutan ya, eksploitasi ya. Eksploitasi hutan ya bisa ya diantaranya dengan cara apa? Pembakaran hutan itu ya, penggunaan secara besar-besaran ya, pembakaran hutan biasanya untuk lahan pertanian, perkebunan, ladang ya, atau ladang berpindah serta penggundulan ini ya salah satunya. Penebangan liar untuk diambil kayunya. Penebangan hutan mengakibatkan punahnya organisme yang hidup di dalamnya ya. Suhu lingkungan meningkat, kemudian terjadinya erosi, longsor, kekeringan untuk musim kemarau, banjir dan musim hujan ya. Ketika musim hujan sekarang kan lagi maraknya kan banjir bandang, yaitu salah satunya kan ini di daerah Kalimantan itu ya banjir ini. Untuk itulah perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya dari kerusakan hutan tersebut ya. Pertama, memberi pemahaman kepada masyarakat ya. Jangan suka menebang ya. Kemudian kalau menebang berarti harus tebang pilih. Adanya reboisasi atau penghijauan untuk memperbaiki kerusakan hutan tersebut. Nah, ayo. Pertama, kita akan fokus pada pencemaran udara di sini. Wah, ada abu vulkanik atau yang ya gunung meletus ya. Pencemaran udara itu apa? Yaitu adanya bahan-bahan zat asing di dalam udara. Namanya apa kemarin? Zat yang menyebabkan polusi disebut dengan polutan ya. Ya, nih. Pada udara ini dari keadaan yang normal ya. Kehadirannya itu jumlahnya banyak ya, jumlah tertentu serta berada pada waktu dan waktu yang enggak cukup lama ini sehingga mengganggu kehidupan manusia. Nah, di sini ada zat-zatnya pada CO itu apa? Karbon monoksida. Sumbernya dari pembakaran hutan ya, pembakaran batu bara, kemudian kendaraan motor, rokok, industri. Akibatnya apa? Nah, bisa menyebabkan penyakit kita biasanya sakit kepala, nafas, ya sesak nafas, asma ya bisa. Kemudian NOx itu nitrogen oksida. Ya, proses pembakaran terutama pembakaran disebabkan oleh kendaraan dan pembakaran sampah, minyak, gas alam ya. Itu sumbernya. Akibatnya apa? Jelas ini rata-rata memang pada saluran pernafasan, sakit kepala, dan ini ada namanya hujan asam. Ini ya juga pengaruh dari NO. Kemudian SO3 atau biasanya atau SOX bisa ya, sulfur oksida ini sumbernya dari gunung berapi, kemudian pembakaran minyak bumi, batu bara, industri. Nah, ini juga rata-rata saluran pernafasan ya kena ya. Ini juga salah satu pemicu hujan asam ya. Cat menjadi kusam bisa juga. CFC ya, bukan KFC ya, tapi CFC. Chlorofluorokarbon ini sering keluar. Sumbernya dari mana? Pendingin, spray, foam ya. Nah, itu pada AC biasanya. Kemudian akibatnya apa? Lapisan ozonnya yang kena ya, sehingga UV bisa masuk ke bumi. Kemudian partikel padat atau PB ya, timbal bisa campuran pada bahan bakar kendaraan motor ini. Nih pada keracunan timbal, otak juga kena bisa ya. Kemudian
CO2 ya, pembakaran terutama pembakaran disebabkan oleh kendaraan, hutan bisa ya. Nah, bensin, kemudian sampah ini menyebabkan apa? Efek rumah kaca atau global warming ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, pencemaran udara ya pengaruhnya terhadap organ tubuh ini pada mata jelas. Mata menjadi berair, kadang kan seperti itu. Makanya biasanya kalian menggunakan kacamata untuk melindungi dari ya asap biasanya. Pernafasan jelas ya, iritasi pada hidung, tenggorokan ya, seperti terbakar ya. Kemudian daya tubuhnya melemah, paru-parunya infeksi, jantungnya juga terkena ini lemah ya, jantungnya sel-sel merah terhambat dan menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh ya. Ini karena banyaknya CO2 dalam otak ya. Nah, kemudian otak ini melemahnya fungsi dan koordinasi motorik karena menurunnya kadar oksigen di otak ini. Kemudian peristiwanya apa saja dari pencemaran udara? Pertama, hujan asam, lapisan ozon menjadi tipis dan efek rumah kaca. Kita akan bahas pertama mengenai hujan asam itu apa? Ya, jika asam sulfat H2SO4 ya. Nih biasanya itu asamnya kuat. Nah, akan terjadi hujan asam bila bersamaan dengan hujan ya. Disebut dengan hujan asam karena apa? pH asam berapa? Ya di bawah 7 ya. Nah, ini kalau hujan asam ini kan asamnya kuat 5,6 di bawahnya ini. Sumbernya ada ini SO2 tadi kan dari pabrik ya ini NOx ya, Hg. Nah, itu sumbernya. Kemudian bisa masuk karena ada hujan ya. Kemudian bisa masuk ke ya bumi sehingga terjadilah hujan asam. Ini polutan ya, zat yang menyebabkan polutan ya di awan Chongqing ini ya. Itu prosesnya. Kemudian ini ya prosesnya ya. Nah, gas-gasnya nitrogen, CO ini gas terbawa oleh angin ya. Ini ikut dalam hujan ya. Ini akibatnya ke bawah terjadilah hujan asam. Ini akibatnya apa saja dampaknya? Pengaruhi kualitas air jelas ya, menjadi asam kan gak bagus. Kemudian tanamannya menjadi rusak. Nih logam-logamnya berat terdapat dalam tanah. Kemudian sifat asam itu korosif. Korosif artinya apa? Mudah berkarat besi-besinya itu ya. Itu yang pertama hujan asam. Kemudian ada namanya rusaknya lapisan ozon di sini. Coba nih, ini terkait dengan low dan high ya. Berarti tingkat dari nih ya lapisan ozon kita lama-lama ini warnanya kan seperti ini pekat ya, menjadi ungu. Nah, lama-lama ini awalnya 1984 itu masih aman dan 97 kemarin. Wah, ini penelitiannya sudah mungkin sekarang 2021 itu lebih pekat lagi ya. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, ini lapisan ozon rusak karena ada CFC yaitu klorofluorokarbon. Nah, itu diakibatkan oleh penyebabnya ada apa? Pendingin, AC, lemari es, penyemprot insektisida, penyemprot parfum ya. Nah, tapi sekarang pemerintah sudah ya mengurangi, harus CFC-nya harus dikurangi karena berpengaruh terhadap ozon. Ya, itu dalam jangka waktu yang lama ya. Sekarang mungkin belum begitu kerasa, mungkin anak cucu kita besok wah. Itu berbahaya sekali ini prosesnya. Ya, ini akibat dari semprotan minyak apa tadi, kemudian dari pendingin AC ya masuk ke ya ini harusnya si si UV ini bisa masuk karena bolong tadi ya si ozonnya. Nah, ini bisa masuk ke kulit, ini penyebabnya kanker kulit, itu bisa menyebabkan kanker kulit karena bisa masuk ke bumi. Nah, tipsnya lapisan ozon ini yaitu ya mengakibatkan radiasi UV, sinar ultraviolet berbahaya ya, masuk ke permukaan bumi pada katarak, kanker ya. Ini hasil akibat dari penipisnya lapisan ozon. Kanker panennya juga bisa rusak itu ya. Karena menipisnya lapisan ozon. Global warming apa itu? Efek rumah kaca ya. Yaitu panas bumi, panasnya matahari kan mencapai ke permukaan bumi ya. Ada yang harusnya dipantulkan lagi ke angkasa. Namun karena bumi diselimuti oleh gas-gas pencemar ya, CO2 dan lainnya, sehingga apa? Nih fokus di sini adalah kalau
pencemaran pada global warming, efek rumah kaca itu gasnya CO2 ya, diingat-ingat gasnya CO2 sehingga panasnya itu terperangkap dan kembali lagi ke bumi ya. Buminya kira-kira menjadi gimana? Sehingga menjadi panas. Ini ibaratnya ya. Ini sehingga disebut dengan peristiwa efek rumah kaca. Nah, karena dampaknya seperti apa kan otomatis dia panas ini kan terperangkap lagi masuk ke bumi. Buminya menjadi apa? Panas. Peningkatan suhu rata-rata bumi disebut dengan panasnya panasnya pada suhu bumi disebut dengan global warming. Ini ya, ini CO2 intinya CO2 ya. Nah, ini terperangkap oleh CO2. Nah, panasnya ini kan harusnya masuk ke sini. Harusnya ada yang keluar ya. Nih gas-gas CO2-nya ini lah, CH4 metana. Nah, ini terperangkap di sini sehingga ini. Nah, harusnya keluar malah masuk lagi ke bumi. Jadi kan buminya panas ya. Efek namanya efek rumah kaca dan akibatnya bumi menjadi panas disebut dengan global warming. Itu peristiwanya ya, prosesnya. Kemudian ya kita membahas selanjutnya adalah pencemaran tanah ini. Yang paling banyak apa prosentasinya antara kertas, gelas, plastiknya paling banyak adalah kertas ternyata ya penyumbang dari pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah jelas masuknya ya dimasukkannya bahan polutan ke tanah ya sehingga tanahnya ya mengubah tatanan tanah ya. Akibat ini disebabkan oleh limbah domestik, rumah tangga, ada industri dan pertanian. Kita bahas pertama mengenai limbah domestik kan dari perkantoran ya, rumah tangga ini. Nah, bentuknya biasanya limbahnya anorganik yang kan susah diuraikan. Contohnya plastik, keramik, botol minuman dan lainnya ya. Nah, yang bentuk cair atau tinja feses, deterjen, cat ini juga ada ya. Diserap oleh tanah akan merusak kandungan tanah dan membunuh bakteri pengurai. Kan ada zat pengurainya ya, ada bakteri pengurai ini. Botol bekas ini adalah oli ya, itu adalah limbah dari domestik. Kemudian limbah dari industri itu apa saja? Ya, ini ada bubur ya, hasil dari buangan industri atau pabrik ya, misalnya yang pabrik sisa pengolahan pabrik gula, kertas dan ini kan banyak sekali ya. Kemudian yang bentuknya cair. Misalnya timbal, krom, arsen, ya tembaga itu. Nah, ini pabrik gula ini salah satu hasil limbahnya nih. Pabrik kertas ini hasil sisanya dari pabrik limbah gula dan kertas. Kemudian pertanian biasanya ya karena apa? Adanya menggunakan pupuk ya. Nah, tapi karena pestisida di sini dan pupuk kimia ini ya. Ini sehingga ya ini tanahnya bisa menyebabkan ya tergantungnya. Nah, kemudian bagaimana caranya usahanya? Ya, salah satunya kita bisa untuk mencegah terjadi pencemaran udara ya, reboisasi atau penghijauan. Nah, ini ya. Kemudian program Bumi Langit. Nah, kita juga tidak boleh menebang hutan sembarangan ya. Nah, pembakaran hutan itu juga dikurangi, nggak boleh. Kemudian pencemaran tanah, mengurangi bahan pencemar dari sumber untuk dampak lingkungan lebih berat. Misalnya 4R apa? Reduce, mengurangi, reuse, memakai ulang, recycle, mendaur ulang dan replace, mengganti. Kemarin kita sudah bahas di yang pencemaran air ya. Kemudian mengurangi jumlah limbah dihasilkan industri, terutama yang mengandung zat kimia. Melakukan bioremediasi yaitu pembersihan pencemaran tanah menggunakan organisme. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran hari ini mengenai pencemaran udara dan tanah. Seneng gak kalian seperti ini? Kan seneng ya, seger sekali. Nah, yuk kita jaga bareng-bareng bumi kita supaya anak cucu kita menikmatinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.